Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya masih tetap terus selalu dalam keadaan sehat dan tentunya berbahagia. Di video kali ini, Clarissa akan ajak teman-teman semuanya buat general reading kembali, dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah ada seseorang yang mulai mencemaskan kamu, khawatir banget sama kamu sekarang ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas ternyata ada seseorang yang mulai mencemaskan kamu. Dia mengkhawatirkan banget ya sama kamu, sama kondisimu, keadaan kamu ya sekarang. Jadi kita akan lihat secara detail. Perlu diingat ya, karena ini pembacaan sifatnya energi general ya, menyangkut energi banyak orang. Jadi nggak semuanya cocok sama readingan ini. Jadi saran dari aku, lebih ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, silahkan langsung saja klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini, atau teman-teman juga bisa catat aja ya nomor kontak WA aku yang ada di pojok kiri atas. Jadi bisa teman-teman cat aja ya, nggak usah ditelepon, karena nanti otomatis akan ada pesan jawabannya. Oke, jadi nggak usah lama-lama ya, langsung saja saya akan mulai menshuffle kartunya. Kita akan melihat ya, siapa dia seseorang yang mulai mencemaskan kamu saat ini. Siapa dia seseorang yang mulai mencemaskan kamu saat ini? Siapakah dia orangnya? Kita akan ambil ya. Oke. Saya merasa dia adalah seseorang yang saat ini sedang bersedih, dia sedang galau ya, karena dia mencemaskan kamu, dia memikirkan kamu gitu. Karena ada di antara kamu tuh yang saat ini mulai menjaga jarak dengan dirinya dia, karena mungkin kamu capek ya, karena mungkin diri kamu merasa lelah gitu ya. Sudah berjuang tapi nggak pernah dihargai, sudah berusaha setia tapi dia mengkhianati ya, sudah berusaha sabar tapi dia masih emosi ya, dan kamu sudah berusaha menerima dia apa adanya tapi dia nggak bisa menerima kekurangan kamu ya. Dan saat ini ketika kamu sedang menjaga jarak dengannya, saya melihat dia sudah mulai panik ya, dia mulai panik gitu ya, dia mulai merasa kepo terhadap keadaan dirimu gitu. Dan yang lebih parah, saya melihat ada di antara mereka ini yang nggak bisa tenang ya, tidur nggak bisa nyenyak, makan pun nggak bisa enak ya, karena dia memikirkan kamu saat ini. Dan memang saya merasa selama kamu menjalin hubungan dengannya ini banyak sekali ya ujian mental yang kamu hadapi, terutama kesabaran ya. Jadi kamu ini sabarnya nggak kurang-kurang ya menghadapi sikap dia yang seperti ini. Kita lihat lagi bagaimana energinya seseorang yang mulai mencemaskan kamu saat ini. Saya merasa orang ini dia terlalu sering ya datang dan pergi di dalam kehidupan kamu, meskipun kamu sudah berusaha serius ya sama dirinya dia. Makin dia ini ya kamu seriusin, makin orang ini tuh kayaknya nggak peduli terhadap diri kamu gitu. Sehingga saat ini ada di antara kamu tuh yang merasa ragu apakah orang ini layak untuk kamu perjuangkan atau tidak. Karena bertahan untuk saat ini aja rasanya sangat sakit. Karena saya merasa bahwa orang ini pribadi yang sangat pasif ya. Dia orangnya ini nggak mau tergerak hatinya untuk berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Menarik ya. Kita lihat lagi bagaimana energi dia, seseorang yang mulai mencemaskan kamu saat ini. Wow, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang saat ini hatinya sedang hancur ya. Sedang hancur karena rasa cemas, takut kehilangan dirimu gitu. Karena saat ini ada di antara kamu tuh yang sudah mulai sadar gitu ya, bahwa selama kamu menjalin hubungan dengannya, ternyata orang ini ada sesuatu hal yang dia incar tanpa sepengetahuan kamu. Tetapi karena Tuhan semesta masih sayang sama kamu, akhirnya kamu bisa melihat bahwa ternyata sesungguhnya orang ini tidak benar-benar mencintai kamu gitu. Karena ada sesuatu hal yang dia incar dari dirimu gitu. Entah tubuhmu ya, entah dia mengincar materimu, atau dia mengincar posisimu ya, atau dia menganggap diri kamu ya sebagai batu loncatannya dia. Dan memang ya, setelah kamu mengetahui faktanya, kamu cukup merasa sakit ya, cukup merasa kecewa karena kamu sudah terlanjur nyaman sama dia, tapi pada akhirnya dia sendiri yang ngecewain kamu. Dan dia saat ini benar-benar
merasa hatinya hancur ya, karena dia takut ya benar-benar kamu tinggalkan. Dia takut apabila kamu berpaling dari dirinya dia, seperti itu. Kita akan lihat lagi energi seseorang yang sedang mencemaskan kamu saat ini. Wow, saya merasa dia adalah seseorang yang nampaknya saat ini sedang jauh ya dari kamu ya, karena hubungan kalian dipisahkan karena keadaan gitu. Dimana saya merasa dia ini orangnya perantauan ya. Dia bekerja di tempat yang sangat jauh, yang berbeda dengan kamu, tapi itu tidak menghalangi niat dia untuk tetap terus memperjuangkan dirimu gitu. Dan saya merasa bahwa seseorang yang mencemaskan kamu ini, dia memang tipikal seseorang yang sepertinya selalu memikirkan kamu ya, setiap saat gitu ya. Entah di saat dia sedang rebahan, entah di saat dia sedang santai, dia selalu merasa jiwa dia terkoneksi dengan jiwa kamu gitu ya. Meskipun kalian jarang ketemu ya, tapi dia merasa adanya ikatan yang sangat kuat antara diri kamu dengan dirinya dia gitu. Dan dia berharap bahwa suatu saat apa yang bisa menjadi mimpi dia dan mimpi kamu ini bisa menjadi kenyataan. Oke. Kita akan lihat lagi bagaimana energinya seseorang yang mulai mencemaskan kamu saat ini. Wow, di sini ada kartu The Magician ya. Karena di sini ada kartu The Magician, jadi di sini ada kartu yang penuh dengan kepalsuan. Jadi saran dari aku buat teman-teman semuanya sedikit lebih hati-hati menghadapi seseorang ini, karena saya melihat ya, ada indikasi orang ini penuh dengan drama, penuh dengan kebohongan ya. Hidup dia nggak realistis gitu. Jadi apa yang dia sampaikan ke kamu ini nggak sesuai dengan faktanya. Entah kamu sadar atau tidak gitu ya. Mungkin ada di antara kamu tuh yang saat ini masih merasa nyaman sama dirinya dia gitu ya. Kamu masih tergila-gila gitu ya. Padahal orang ini tuh dia banyak sekali kebohongan yang dia tutupi di belakang kamu. Ya untung saja bagi kamu yang merasa sudah menyadari sejak awal, akhirnya diri kamu terselamatkan. Ya, terselamatkan dari jebakan cinta si Batman ini gitu. Terus saya melihat memang secara tampilan tuh dia orangnya pendiam ya, kayak terlihat dia sosok seseorang yang baik-baik gitu. Tapi di balik kebaikan ternyata ada kedustaan ya, di balik kebaikan ternyata ada keburukan, seperti itu. Karena nggak selamanya ya yang putih itu terlihat baik, dan nggak selamanya yang hitam itu terlihat buruk. Ya, seperti apa yang terjadi sama kamu saat ini. Dan di antara mereka ini orangnya memang dia suka rayu-rayu kamu ya di saat dia membutuhkan kamu. Dan di saat dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan dari kamu, dia campakkan kamu tanpa memikirkan perasaan kamu. Kita lihat bagaimana energinya seseorang yang mulai mencemaskan kamu saat ini. Wow, di sini ada seseorang yang menyesal karena dia pernah meninggalkan kamu tanpa sebab dan alasan yang jelas. Jadi kayak kamu tuh pernah ya saat menjalin hubungan dengan dia ini ditinggalkan sama dia secara sepihak, tanpa konfirmasi dari kamu gitu ya. Tanpa melihat bagaimana perasaan kamu, tiba-tiba dia dihubungi nggak bisa, tiba-tiba dia blokir kamu ya, tiba-tiba dia menjaga jarak dengan kamu ya. Dan pada saat itu tuh kamu masih cinta-cintanya sama ini orang gitu. Tapi ternyata seseorang yang kamu cintai pergi meninggalkan kamu secara sepihak. Dan saat ini seseorang yang memikirkan kamu ya, mencemaskan kamu, saya melihat dia dihantui rasa penyesalan ya. Karena dia pernah sia-siain seseorang sebaik kamu, kayak gitu. Udah aku isi dulu ya ini. Aduh sorry guys, aku isi dulu, bungaku udah lama nggak aku siram. Oke. Ya, terus dia juga orangnya sangat misterius ya, jadi kayak sangat misterius. Bahkan kamu yang udah cukup lama mengenal dia, kayak kamu tuh masih ngerasa kesulitan sebenarnya dia siapa, pekerjaannya apa, latar belakang dia ini bagaimana, kayak gitu. Karena orangnya terlalu naif ya, terlalu manipulatif gitu. Kita lihat lagi bagaimana energinya seseorang yang mencemaskan kamu saat ini. Wow, saya ngerasa dia seseorang yang usianya lebih dewasa ya daripada kamu, tapi dia orangnya sayang banget ke kamu. Dia bisa memberikan apa yang kamu mau gitu. Dan orang ini juga menurut aku tuh sudah matang ya secara fisik, mental, dan finansial. Hanya saja mungkin ada di antara kamu tuh yang masih belum sepenuh hati mencintainya, entah karena perbedaan usia di antara kita, atau kamu masih meragukan kesetiaannya ke kamu. Karena saya merasa
Ya, cukup besar juga ya tantangan menjalin hubungan dengan seseorang seperti dia. Nggak mudah juga ya, karena pasti banyak pro dan kontranya. Tapi aku percaya apabila kamu bisa melewati, semuanya akan indah pada waktunya. Ya, terus aku juga melihat ya di sini energi dia. Ya, ada seseorang ini yang ngerasa udah cocok banget ya sama kamu. Ya, meskipun nggak sama-sama amat, tapi dia ngerasa bahwa lo dan gue ya, bahwa kamu dan aku ini kayak satu frekuensi gitu. Mulai dari hobi, mulai dari mungkin makanan favorit gitu ya, mulai dari karakter, sifat, kamu lebih banyak kemiripan sama dia gitu. Makanya dia ngerasa cocok, ngerasa seklek banget gitu ya sama diri kamu. Dan di sini saya akan coba lihat ya, aku akan coba cek to the check ya. Cek to the check lagi. Saya akan coba lihat ya, siapa dia, seseorang yang mulai mencemaskan kamu saat ini. Dia adalah orang terdekat kamu ya. Jadi bisa dipastikan dia adalah seseorang yang saat ini lagi deket-deketnya sama kamu ya. Jadi kayak kamu sering berkomunikasi tiap malam, kamu sering menghabiskan waktu untuk teleponan, untuk sharing ya, mungkin ketemu ya, atau mungkin dating bareng, nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi kayak gitu. Dia selalu mencemaskan kamu tanpa kamu sadari. Siapa dia, seseorang yang mulai mencemaskan kamu saat ini? Wow, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang bikin sering ya diri kamu ngerasa penasaran gitu, ingin selalu kepo terhadap apa yang dia lakukan gitu. Karena meskipun kamu udah ngerasa nyaman sama dia, tapi kamu ingin tahu apa yang dia lakukan gitu, karena orangnya memang ada sisi misteriusnya gitu. Karena dia sering ya bilangnya mau bobot tapi masih online ya, bilangnya kerja tapi ternyata dia traveling ya, bilangnya dia pengen istirahat sendiri, taunya dia ngopi-ngopi ya, kayak gitu. Kita lihat siapa dia, seseorang yang mulai mencemaskan dirimu saat ini. Wow, dia adalah masa lalu ya. Ingat, masa lalu nggak selalu harus mantan. Mungkin dia pernah kenal sama kamu ya dalam satu komunitas yang sama. Ya, mungkin dia dulu pernah kerja bareng sama kamu, mungkin dia atasan kamu dulu ya, atau mungkin dia teman sekolah kamu dulu gitu, atau mungkin bisa juga dia adalah seseorang yang masih menyimpan perasaan cinta ya, meskipun kamu dan dia sudah cukup lama berpisah atau putus. Kita lihat lagi di sini bagaimana energinya seseorang, bagaimana ya, siapa dia, seseorang yang mulai mencemaskan kamu. Wow, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya merasa kagum ya terhadap fisik kamu, meskipun diri kamu merasa sederhana, tapi di mata dia kamu sangat luar biasa. Yang membuat dia cinta mati sama kamu tuh karena kamu orangnya sederhana, kamu orangnya realistis, kamu orangnya nggak neko-neko ya. Terus kamu juga orangnya itu bisa diajak untuk cerita, bisa diajak untuk sharing gitu ya, bisa diajak untuk bertukar pikiran gitu, sehingga membuat diri dia ini merasa nyaman banget ya sama kamu gitu. Dan saya melihat ya, di antara mereka ini juga termasuk orang yang sangat deket banget sama ibunya ya, deket banget sama keluarganya, sama ibunya. Bukan anak mama banget ya, tapi dia memang punya kedekatan yang cukup kuat ya dengan orang tuanya. Ya, mungkin salah satu di antara mereka juga termasuk anak sematawayang ya. Kita lihat lagi siapa dia, seseorang yang mulai mencemaskan kamu saat ini. Dia adalah seseorang yang nampaknya nggak berani ya menghubungi kamu, nggak berani bertemu kamu, karena ada rasa apa ya? Dia pernah berbuat salah sama kamu ya, tapi dia masih belum sempat ya untuk meminta maaf sama kamu. Tetapi perasaan dia ke kamu masih begitu kuat ya, tapi karena dia pelakunya makanya dia nggak berani ya bertindak untuk menghubungi kamu gitu ya, telepon kamu, chat kamu gitu ya. Iyalah ya, dia aja masih ngerasa deg-degan gitu ya, ketar-ketir, takut kalau kamu tuh masih nggak terima terhadap apa yang dia lakukan. Jadi kayak orang itu hanya bisa memantau kamu dari kejauhan gitu ya. Sampai gilanya ya, orang ini tuh sampai sempet ya, di antara mereka ini kayak pakai fake account ya demi bisa memantau status kamu kayak gitu. Kita lihat lagi siapa dia, seseorang yang
mulai mencemaskan kamu. Wow, saya merasa dia pribadi yang sangat romantis, pribadi yang hangat ya. Kalau di sosmed memang dia nggak romantis, tapi ketika dia bertemu kamu secara langsung, dia termasuk pribadi yang hangat dan bisa memanjakan kamu. Bahkan dia sangat romantis ya, dia orangnya suka tempat-tempat yang sepi. Tempat-tempat sepi itu bukan berarti yang aneh-aneh ya, enggak. Dalam artian tuh ya dia suka nuansa yang sangat hening gitu ya, agar memudahkan untuk dia bertukar pikiran dengan kamu ya. Dan dia juga tipikal seseorang yang menurut aku memiliki hasrat yang sedikit besar ya, karena ya mungkin dia sering pancing-pancing nafsu kamu ya, dia sering kode-kodein kamu gitu ya. Dan saya juga melihat dia ini pribadi yang sangat bertanggung jawab. Kita lihat lagi siapa dia, seseorang yang mencemaskan kamu saat ini. Wow, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang punya niat tekad yang cukup kuat ya untuk seriusin kamu. Gitu, meskipun dia saat ini belum menunjukkan rasa seriusnya, tapi di masa yang akan datang orang ini akan menunjukkan niatnya kepada kamu ya, dan ingin membuktikan kepada kamu bahwa dia benar-benar ingin serius terhadap dirimu. Ya, kita lihat lagi siapa dia. Dia seseorang yang memiliki wawasan yang sangat luas ya. Dia juga orangnya ini suka belajar dari kesalahan ya. Meskipun dia memiliki masa lalu yang kurang baik ya, mungkin dia dulu pernah jadi playboy, jadi playgirl gitu. Tapi setelah dia ketemu sama kamu, dia sepertinya sudah mulai berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Itu semua dia lakukan karena kamu ya. Terus saat ini dia juga sepertinya sudah bertransisi ya, sudah bertransisi menjadi versi terbaiknya, di mana hal itu dia tunjukkan bahwa orang ini tuh benar-benar sayang ya terhadap kamu. Dan di sini aku akan coba cek lagi. Saya akan coba cek ya. Saya akan coba cek bagaimana perasaan dia saat ini. Saya akan coba cek bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini. Saya merasa di antara mereka itu sepertinya sudah terlanjur ya memberikan semua hati dan harapannya untuk kamu. Tapi nggak tahu apakah kamu sadar atau tidak gitu. Karena orang ini sudah terlanjur berharap banyak sama kamu gitu ya. Dia sudah mempercayakan kesetiaannya ke kamu, mempercayakan hatinya buat kamu gitu ya. Bagaimana perasaannya ke kamu? Wow, di sini ada seseorang yang nampaknya masih menyimpan dendam ya terhadap dirimu ya. Jadi kayak masih ada dendam. Entah kamu pernah dulu itu mengkhianati dia, atau mungkin kamu pernah bikin kesel sama dia, atau mungkin kamu dulu pernah memanfaatkannya ya, atau mungkin kamu dulu pernah terlalu ego terhadap dirinya. Jadi di sini ada seseorang yang perasaannya itu dia masih kesel gitu ya. Dia masih kesel sama kamu gitu. Makanya mungkin dia sangat susah atau sangat sulit untuk diajak berkomunikasi. Kita lihat lagi ya di sini bagaimana perasaannya ke kamu saat ini. Wow. Saya melihat ya di sini ada seseorang yang perasaannya masih kuat ya. Meskipun mungkin ada di antara kamu tuh sudah melupakannya dan kamu sudah move on bersama pihak yang baru ya. Tapi meskipun hubungan kalian sudah berakhir, tapi perasaan dia ke kamu masih kuat ya. Karena dia nggak munafik gitu ya. Dia masih berharap bahwa suatu saat semesta mempertemukan kamu dan dia kembali. Terus di sini bagaimana perasaannya ya? Saya juga melihat di sini ada seseorang yang pernah membuat hati kamu merasa terluka ya, karena adanya pengkhianatan dari dia, atau ini bisa juga dari kamu. Karena di sini ada rasa sakit hati ya dari hasil pengkhianatan gitu. Jadi kayak mungkin tuh kamu merasa pernah ya dibikin sakit hati sama seseorang karena kamu berusaha setia, tapi ternyata dia mengkhianati kamu dengan seseorang yang juga kamu ketahui gitu ya, seseorang yang kamu kenal, atau ternyata dia berselingkuh diam-diam di belakang kamu gitu ya, tanpa sepengetahuan dirimu. Bagaimana perasaannya ke kamu? Dan di sini ada seseorang tuh yang kayaknya terlalu duniawi banget ya hidupnya. Artinya dia terlalu mengejar duniawi ya, terlalu mengejar karirnya, terlalu mengejar materi ya, daripada urusan dia dengan kamu dan urusan dia dengan Tuhan
gitu. Bahkan saking dia terlalu mendewakan uang ya, sampai-sampai dia nggak banyak memberikan waktu dia untuk kamu. Padahal bagaimanapun juga namanya suatu hubungan itu juga dibutuhkan namanya komunikasi yang baik gitu. Dan saat ini aja kondisi komunikasi kamu nggak baik sama dia karena dia terlalu sibuk ya mengejar duniawi kayak gitu. Ya kamu sadar gitu ya bahwa hidup itu memang butuh materi. Ya iya sih gitu ya, makan juga butuh uang. Tapi setidaknya ya kamu tuh jangan lupakan ya ibadah kamu. Kamu tuh jangan lupakan aku gitu ya. Gini-gini aku ini selalu mendoakan kamu loh. Wow, kayak gitu. Terus di sini perasaannya ke kamu, saya melihat ya di sini ada seseorang yang perasaannya menangis gitu, menangis sedih gitu. Karena ya mungkin apa yang dia inginkan dengan kamu tidak tercapai gitu. Dia ingin menjalin hubungan yang romantis, yang harmonis dengan diri kamu. Tapi bukannya romantis dan harmonis yang dia dapatkan, melainkan pertengkaran. Karena kamu dan dia ini nggak habis-habisnya selalu meributkan hal kecil yang menjadi besar, gitu ya. Sedangkan orang ini tuh pengennya, ya udah aku dan kamu ini terikat dalam sebuah hubungan yang benar-benar bisa membahagiakan, gitu ya. Terikat dalam hubungan yang penuh dengan kebahagiaan, bukan pertengkaran yang seperti ini. Kayak gitu. Ini orang juga saya melihat kata-kata dia terlalu tajam ya, singkat, padat, jelas, tapi menusuk hati. Kita lihat lagi di sini. Saya melihat di sini ada seseorang yang memang dia kepikiran kamu, ya, dia sampai insomnia, ya, bahkan di antara mereka juga mungkin sampai berkonsultasi ya ke psikologis, ke psikiater gitu ya, karena dia merasa akhir-akhir ini dia mendapatkan tekanan mental yang membuat sifat dia jadi semakin temperamental terhadap kamu. Dan setelah itu terjadi, saya merasa dia menyesali gitu ya. Kenapa aku bentak-bentak kamu gitu? Kenapa aku marahin kamu gitu? Ini semua terjadi di luar kendali pikirannya gitu. Karena saya merasa dia ini tipikal orang yang ketika dia banyak tekanan, dia menjadi pribadi yang sangat temperamental. Jadi kayak gitu. Terus saat ini ada juga yang memang perasaannya semakin kuat ke kamu, dan dia saat ini sudah mempertimbangkan kamu untuk menjadi pendamping hidupnya dia gitu ya. Karena dia sudah melihat kamu, melihat sisi baikmu, melihat sisi burukmu, melihat kelakuan kamu gitu. Sehingga orang ini dia membulatkan tekad dia untuk beraniin diri, seriusin kamu gitu. Dalam waktu dekat akan terjadi suatu pertemuan ya. Pertemuan di mana dia akan mengungkapkan isi hati dia kepada kamu yang sebenarnya. Terus saat ini juga ada seseorang yang nampaknya dia sudah berkeluarga ya, tapi maksain diri menjalin kisah cinta yang bersegi-segi dengan kamu. Karena saya merasa meskipun dia sudah berkeluarga, tapi dia nggak bahagia dengan keluarganya. Karena dia merasa apa yang dia inginkan tidak dia dapatkan. Justru malah rasa kasih sayang ini dia dapatkan dari orang lain, yaitu kamu gitu. Terus saat ini saya juga melihat ya, ada seseorang yang perasaannya ingin bersih ya, perasaannya ingin suci. Dia ingin berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ingin memperkuat sisi spiritualitasnya gitu ya. Karena ya mungkin sudah bertambahnya usia, sudah waktunya dia ini kayak memperbaiki diri gitu ya. Sudah waktunya dia untuk berusaha melihat sisi dunia yang sebenarnya. Terus aku juga melihat di sini ada seseorang yang perasaannya ini dia ada rasa sayang, tapi dia nggak berani mengungkapkan. Bukan karena dia munafik, tidak, tapi karena dia nggak berani. Karena di mata dia kamu terlalu sempurna gitu ya. Karena saya merasa antara kamu dan dia punya banyak perbedaan ya, terutama kasta ya, terutama mungkin secara finansial nggak settle gitu. Tapi dia mengincar kamu, dia sayang kamu. Bahkan orang ini rela berkorban segalanya demi dirimu ya. Terus saya juga melihat di sini ada the star ya. Jadi ada seseorang yang perasaannya sedang bercahaya karena dia merasa bersyukur
Karena semesta sudah mengirimkan seseorang secantik kamu kalau kamu cewek, atau seganteng kamu kalau kamu cowok. Dan yang lebih membuat dia merasa bersyukur ya, karena kamu orangnya mau menerima dia padanya ya, tanpa menuntut sedikit pun apapun dari dirinya dia. Sehingga membuat dia ini merasa bergejolak gitu ya, merasa dicintai banget gitu ya, merasa dispesialkan banget sama kamu, dan membuat hati dia ini merasa berbunga-bunga. Terus di sini ada seseorang yang mendekati kamu ya. Saya merasa ada orang baru yang mendekati kamu ya, untuk masuk ke dalam kehidupan kamu gitu. Dan di sini nih hubungan masih baru banget ya. Masih baru banget, tapi orang ini sudah terpesona ya, karena pancaran aura kamu yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain kayak gitu. Dan di sini kita akan lihat ya, sebentar, saya akan cek dulu ya. Saya akan coba lihat apa yang akan terjadi ya. Apa yang akan terjadi antara kamu dan dia ke depannya. Apa yang akan terjadi? Wow, di sini ada kartu The World ya. Saya merasa di sini ada seseorang yang pada akhirnya hatinya akan terkunci kuat untuk kamu. Meskipun saat ini kisah cinta kamu ini kayak Tom and Jerry ya. Artinya putus nyambung ya, bertengkar, baikan lagi. Tapi di sini akan ada ending yang membahagiakan, dimana pada akhirnya orang ini akan memvalidasi dan mengakui bahwa hatinya ini sudah terlanjur terkunci kuat untuk kamu. Terus bagaimana kedepannya kamu dan dia? Wow, saya melihat ya di sini, saya merasa dalam beberapa waktu ke depan ya, akan ada seseorang yang akan menggantung kamu ya. Jadi kayak kamu tuh saat nantinya akan menunggu sebuah kepastian dari dia. Apakah baiknya hubungan ini dipertahankan atau dilepas gitu. Karena memang ada di antara kamu tuh yang rasa bahwa hubungan ini terlalu toksik ya. Hubungan ini terlalu susah untuk diselamatkan gitu. Karena dia sendiri yang nggak ada effortnya gitu. Dia nggak ada effortnya untuk berusaha memperbaiki. Dia nggak ada effortnya untuk mengakui kesalahannya. Ya, dia masih penuh dengan drama, masih ego, kayak gitu. Bagaimana kamu dan dia ke depannya? Di sini ada kartu Page of Swords ya. Jadi saya merasa bahwa di sini akan ada langkah baru ya. Akan ada awal yang baru, tentunya lebih indah ya. Tapi ini tidak terjadi dalam waktu singkat ya. Karena saya merasa akan ada perjalanan yang berproses ya. Jadi setelah kamu bersakit-sakit ke hulu, kemudian kamu bersenang-senang ya. Kita akan lihat bagaimana kamu dan dia ke depannya. Bagaimana kamu dan dia ke depannya. Wow. Saya melihat ya, di sini ada kartu Seven of Pentacles. Saya merasa ada ya antara kamu dan dia, ini lebih ke arah kamu sih ya. Saya melihat akan ada finansial yang mulai membaik, hasil dari kesabaran, kerja keras kamu ya. Karena kamu orangnya realistis dalam bekerja, kamu tuh orangnya nggak suka drama ya dalam bekerja. Dan kamu juga benci sama orang-orang yang munafik ya, benci sama orang-orang yang bermuka dua gitu ya, benci juga sama orang-orang yang cari muka gitu. Akhirnya dalam beberapa waktu ke depan ya, kamu akan menuai hasil yang maksimal, hasil dari kesabaran kamu selama ini. Terus selain itu saya juga melihat ya, di sini ada hubungan yang semakin berkembang ya, hubungan yang semakin berkembang lebih baik. Kita lihat bagaimana kamu dan dia ke depannya. Wow, di sini ada seseorang yang caper ya, dalam beberapa waktu ke depan. Dalam beberapa minggu ya, akan ada seseorang yang cari perhatian ke kamu lagi setelah dia cuekin kamu gitu. Jadi dia cari simpati ya, jadi dia bikin baper kamu gitu ya. Dia berusaha nge-trigger kamu ya, agar kamu yang mulai melakukan tindakan atau komunikasi duluan gitu ya. Jadi ada yang caper gitu. Dia memang sengaja cari perhatian ke kamu untuk mendapatkan simpati dari dirimu. Mungkin saat ini ada di antara kamu yang udah ngerasain ya. Kita cek lagi apa yang akan terjadi kamu dan dia. Wow, akan ada pertengkaran atau perselisihan dalam waktu dekat. Ini sebenarnya masalah kecil ya, tapi jika tidak diselesaikan dengan baik, ini bakal bisa menjadi masalah besar ya. Karena sebenarnya urusannya sepele gitu, tapi sesepele apapun ya urusan, jika tidak diselesaikan dengan benar, itu akan menjadi konflik yang besar. Kita lihat lagi apa yang akan terjadi kamu dan dia ke depannya. Wow, saya melihat kamu akan mendapatkan kejutan dari dia ya.
Ini terutama akan ada kedatangan seseorang yang memang sudah cukup lama kamu nantikan ya. Tiba-tiba akan ada pertemuan secara tak terduga tanpa kamu sadari, karena orang ini tuh kayak tiba-tiba langsung datang di tempat kamu tanpa sepengetahuan kamu. Kita lihat apa yang akan terjadi antara kamu dan dia ke depannya. Wow. Akan ada sesuatu hal yang terbongkar ya dalam waktu dekat ya. Mungkin bagi mereka-mereka yang selama ini punya rahasia ke kamu atau menyembunyikan sesuatu ya di belakang kamu, semuanya akan terbongkar, akan terlihat jelas ya. Dan disitulah kamu akan melihat ya siapa dia yang sebenarnya. Jadi kayak kamu akan mengetahui kebenaran ya dalam waktu dekat. Selain itu saya juga melihat akan ada seseorang yang akan lebih bersikap adil ya sama kamu. Akan ada keadilan ya. Jadi akan ada keadilan tuh bisa berarti akan ada apa ya, mungkin tuh kayak hasil yang setimpal gitu ya, atau mungkin akan ada emosi yang mulai stabil atau keadaan hubungan yang mulai stabil seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif ya terhadap teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang ngerasa readingan ini relate sama kalian, teman-teman bisa langsung konsultasi berbayar ya. Caranya klik aja link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini, atau teman-teman juga bisa ya catat nomor kontak WA aku yang ada di pojok kiri atas. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Makasih.